Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video mengenai materi kartu kredit yang akan dibawakan oleh saya, Sufira Anugrah Muhtar. Dan dalam beberapa menit kemudian, kita bakalan ngobrol santai tapi serius tentang kartu kredit. Mulai dari apa itu kartu kredit, jadi gimana sih cara kerjanya kartu kredit, sampai tips menggunakan kartu ini dengan bijak. Yuk kita mulai. Nah, biar alurnya enak, ini dia garis besar yang akan kita bahas. Pertama-tama ada pengertian kartu kredit, kemudian sejarahnya, bagian-bagian yang ada di kartunya, alat-alat pendukung kartu kredit, dan gimana sih alur penggunaan kartu kredit. Nah, setelah itu baru deh kita bahas tentang metode pembayaran, keuntungan dan kerugian kartu kredit, serta jenis-jenis kartu kredit yang ada di pasaran. Oke, langsung saja. Apa sih kartu kredit itu? Ada yang tahu nggak? Nah, kartu kredit itu sendiri adalah alat pembayaran non tunai, teman-teman. Bedanya dengan kartu debit, uang yang kita pakai bukan langsung dari rekening kita, tapi dari bank. Ibaratnya, bank minjamin uang ke kita dulu buat belanja, lalu kita bayar nanti. Biasanya, tagihannya akan muncul di akhir bulan. Kita bisa bayar penuh atau bayar sebagian saja. Tapi kalau kita bayar sebagian, sisanya akan dikenakan bunga. Jadi hati-hati ya. Nah, secara pengertian sendiri, kartu kredit itu merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Nah, terus sejak kapan sih kartu kredit mulai dipakai orang-orang atau dikenali oleh orang-orang? Nah, sejarahnya lumayan panjang, teman-teman. Dimulai dari tahun 1946 saat Fed National Bank di New York memperkenalkan sistem bayar tunda. Tahun 1950, Diners Club bikin kartu charge pertama yang bisa dipakai di beberapa restoran. Nah, kemudian tahun 1958 lahirlah Bank Americard dari Bank of America yang sekarang dikenal sebagai Visa. Nah, tahun 1966 muncul Mastercard, dan tentu saja ada juga American Express yang ikut mempopulerkan kartu kredit global. Sejak saat itu, kartu kredit makin dikenal dan berkembang pesat sampai sekarang. Nah, sekarang mari kita kenali kartu kredit dari segi fisiknya. Nah, di bagian depan kartu kredit seperti yang kita lihat di gambar, ada nama pemegang kartu, ada nomor kartu yang biasanya berjumlah 16 digit, ada masa berlaku kartu, dan ada logo bank dan jaringan seperti Visa atau Mastercard. Nah, di bagian belakangnya sendiri ada tanda tangan, ada kode CVV yaitu 3 angka yang penting banget buat transaksi online. Nah, biasanya ada chip yang bikin kartu kita lebih aman. Semua informasi ini jadi penting. Jadi, jangan pernah bagikan datanya sembarangan ya, teman-teman. Nah, supaya kartu kita bisa dipakai, ada beberapa alat pendukung yang biasanya digunakan. Yang pertama, ada mesin EDC. Ini alat yang sering kita lihat di kasir. Tempel kartu atau gesek, langsung transaksi. Nah, yang kedua ada NPC. Ini buat transaksi non-sentuh alias tap and go. Yang ketiga ada sistem POS atau point of sales. Nah, itu merupakan sistem yang dipakai toko buat nyatet transaksi dan stok. Di balik layar sendiri ada server bank dan payment gateway yang nyambungin toko ke bank buat otorisasi transaksi. Dan sekarang hampir semua bank juga punya aplikasi mobile, jadi kita bisa cek transaksi, bayar tagihan, bahkan blokir kartu langsung dari HP. Cuman modal mobile banking loh, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita menggunakan kartu kredit, kita juga harus tahu dong gimana sih alur penggunaannya. Sederhananya, teman-teman, kita belanja, lalu kita kasih kartu kita ke kasir. Nah, kasir bakalan gesek atau tempel kartu kita di mesin edisi. Kemudian data kita kirim di bank untuk dicek. Nah, bank lihat limit kita cukup gak, aman gak transaksinya. Kalau semuanya oke, transaksi berhasil, kita bisa bawa barangnya pulang.
Tapi nanti tagihannya dikirim ke kita dan kita wajib bayar sebelum jatuh tempo. Kalau kita bayar penuh, kita gak bakalan kena bunga teman-teman. Tapi kalau cuma bayar sebagian, sisa tagihan akan dikenakan bunga. Nah, kalau udah dapet tagihan, sekarang tinggal bayar. Kita bisa pilih beberapa cara yang paling nyaman. Kita bisa bayar non tunai di kantor bank langsung, kita bisa transfer lewat ATM, lewat aplikasi e-banking atau m-banking. Kita juga bisa atur auto debit biar nggak lupa. Intinya jangan sampai telat bayar ya. Soalnya kalau telat bisa kena denda dan ngaruh ke catatan kredit kita. Nah, kartu kredit sebenarnya punya banyak keuntungan loh teman-teman. Apa aja sih? Nah, buat bank ini bisa jadi sumber pendapatan. Bisa dari bunga, biaya tahunan, dan potongan dari merchant. Nah, buat kita sendiri ya pemegang kartu, manfaatnya juga nggak kalah banyak. Ini bisa praktis buat belanja, terutama belanja online. Bisa cicilan 0% buat barang tertentu. Banyak promo, diskon, dan bahkan cashback loh teman-teman. Kita juga bisa dapat poin yang bisa ditukar hadiah. Bisa bantu kita saat keadaan darurat, dan yang paling penting, bisa ngebangun riwayat kredit kita yang nantinya berguna kalau mau ajukan pinjaman atau KPR. Tapi kita gak bisa tutup mata juga loh teman-teman. Tetap ada sisi minusnya. Kalau kita gak hati-hati, kartu kredit bisa jadi masalah. Resiko buat bank, yap, bisa rugi kalau kita gak bayar. Tapi risiko terbesar ya tentunya pasti ada di kita. Yang pertama, utang bisa numpuk. 2, bunga tinggi banget kalau kita gak bayar lunas. Yang ketiga, ada biaya tahunan dan biaya keterlambatan. Yang keempat, kalau kartu kita dicuri dan datanya bocor, bisa disalahgunakan loh. Dan yang paling sering kejadian, kita jadi konsumtif karena merasa kan bisa bayar nanti. Nah, intinya teman-teman, kartu kredit itu bagus, tapi harus digunakan dengan kontrol ya. Nah, ngomongin jenisnya, kartu kredit juga punya berbagai macam jenis atau kategori. Ada yang berdasarkan jaringan. Yang berdasarkan jaringan ada Visa, Mastercard, Amex, dan JCB. Kalau berdasarkan tingkatan atau level ada klasik. Nah, klasik sendiri limitnya kecil, cocok buat pemula. Ada gold sendiri limit menengah. Ada platinum dan signature. Nah, ini buat pengguna aktif, ada banyak benefit tambahannya. Dan ada juga infinite. Ini biasa buat nasabah premium. Nah, ada juga berdasarkan fungsi teman-teman. Ada personal sendiri buat kebutuhan pribadi. Ada corporate. Nah, corporate ini biasa digunakan oleh perusahaan. Ada co-branded yang digunakan untuk kerjasama bank dan dengan brand, misalnya dengan maskapai atau e-commerce. Nah, yang tertera contohnya banyak banget nih teman-teman. Ada BCA Mastercard Black, cocok buat traveler premium. Ada BNI Corporate Card buat perusahaan. Ada Mandiri Work Elite, biasanya buat profesional. Ada BRI Wonderful Indonesia, ini kerjasama buat dukung pariwisata. Setiap kartu punya benefit dan target pengguna masing-masing. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan saja dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Sebelum kita tutup materi kali ini, aku ada kutipan yang menurut aku cocok banget buat kita semua. Kutipannya yaitu, 1 gesekan kartu kredit bisa membuka pintu kebutuhan atau pintu utang. Pilihan ada pada kita. Artinya, kartu kredit itu cuma alat bantu. Kalau kita bijak ya, dia bantu. Tapi kalau kita lengah, dia bisa saja jadi beban. Terima kasih nih ya teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga penjelasan tadi bisa bikin kalian lebih paham dan lebih siap untuk menggunakan kartu kredit dengan cerdas. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.